Selamat datang di channel SKB CASN. Di channel ini, kita akan membahas soal-soal seleksi kompetensi bidang untuk CPNS ataupun untuk P3K. Makanya nama channelnya SKB CASN. Dan di video kali ini kita akan membahas soal SKB untuk jabatan analis hukum. Jadi nggak cuma di CPNS ada namanya jabatan analis hukum, tapi juga di P3K juga ada jabatan yang namanya analis hukum. Jadi buat teman-teman yang melamar di posisi jabatan analis hukum ini dan ingin memperkirakan bagaimana bentuk soal SKB-nya, bisa banget buat nonton sampai selesai video ini. Video ini terdiri dari 5 soal dan juga 1 soal PR yang bisa dijawab dan pembahasannya akan dibahas di video selanjutnya. Soal ini dibuat berdasarkan Permenpan RB nomor 51 tahun 2020 beserta kisi-kisi tentang jabatan analis hukum. Aku udah bikin 1 paket soal harganya 10.000 kalau teman-teman pengen langsung dapet 50 soal sekaligus dengan jawaban dan pembahasannya. Jadi nggak perlu nunggu updatean YouTube ini, teman-teman bisa langsung dapet paket soal yang lengkapnya. 1 paket soal harganya 10.000 bisa langsung dipesan di Telegram @skbcasn atau komen aja di YouTube ataupun TikTok skbcasn. Langsung aja kita bahas soal pertama. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan hukum perdata? Pilihan jawabannya: A. Hukum yang mengatur hubungan antar negara. B. Hukum yang mengatur hubungan antar individu dan negara. C. Hukum yang mengatur hubungan antara individu. D. Hukum yang mengatur kegiatan negara. Teman-teman bisa ikutan jawab di kolom komentar ataupun tulis di kertas masing-masing, karena setelah soalnya akan aku kasih jawaban dan juga pembahasannya. Kalau teman-teman gak sabar nih nonton video YouTube-nya, bisa langsung beli paket soalnya di Telegram @skbcasn. Jawaban dari soal pertama ini adalah apa yang dimaksud dengan hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu di masyarakat. Jadi jawabannya adalah C. Hukum perdata adalah bagian hukum yang mengatur hubungan antara individu dan juga masyarakat. Kalau teman-teman merasa jawabannya nggak benar, teman-teman bisa komen di kolom komentar, tapi cantumin sumber jawaban yang menurut teman-teman benar ya. Begitu. Dan soal selanjutnya, soal nomor 2. Salah satu prinsip dasar dalam hukum pidana adalah ini aku nggak tahu cara bacanya yang benar ya, jadi mohon maaf kalau ejaannya salah. A. Nullum crimen nulla poena sine lege. B. Pacta sunt servanda. C. Lex specialis derogat legi generali. D. Ubi societas ibi ius. E. Lex posterior derogat legi priori. Ini aku rasa pasti pronunciation aku atau pengucapan aku salah ya. Jadi mohon maaf karena tidak membaca dengan benar ya, karena nggak tahu ini cara baca yang benar gimana. Cuma buat teman-teman yang dari pelamar untuk analis hukum pasti tahu ini cara baca yang benar gimana. Dan jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah prinsip dasar dalam hukum pidana. Salah satunya adalah A, yaitu yang pertama itulah ya, jawabannya A. Pembahasannya adalah prinsip ini tadi, yang A itu tadi menyatakan bahwa itu tipe ya, angka 4-nya tipe itu. Salah itu, kopinya ke bawah angka 4-nya. Tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang jelas. Jadi prinsip yang A tadi itu adalah artinya menyatakan bahwa tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang jelas. Nomor 3. Soalnya adalah apa yang menjadi fokus utama dari hukum tata negara? Pilihan jawabannya adalah A. Hubungan antar individu. B. Struktur dan fungsi pemerintahan. C. Hubungan antar negara. D. Kewajiban individu terhadap negara. E. Perjanjian internasional.
Jadi apa jawaban dari soal nomor 3 ini? Bisa langsung tulis di kolom komentar atau tulis di kertas yang kamu punya masing-masing gitu. Buat tahu apakah jawaban yang kamu jawab sama dengan kunci jawaban. Buat kamu yang gak sabar nonton video ini, pengen langsung dapat full paket soalnya, bisa langsung ke Telegram @skbcasn. Chat aja kalau mau nih paket soal untuk analis hukum gitu. Tinggal nanti bayar cuma Rp10.000. Satu paket soal harganya Rp10.000 aja. Gitu ya. Jadi jawaban dari nomor 3 ini adalah B. Hukum tata negara berfokus pada struktur, fungsi, dan pengaturan lembaga-lembaga pemerintahan. Itu jawabannya teman-teman ya. Jadi dari soal nomor 3 jawabannya adalah B. Pembahasannya hukum tata negara berfokus pada struktur, fungsi, dan pengaturan lembaga-lembaga. Kalau menurut teman-teman jawabannya salah, silakan tulis di kolom komentar dan cantumkan jawaban yang benar dengan sumbernya ya. Jadi jangan asal bilang salah gitu ya. Nomor 4. Hukum administrasi negara terutama mengatur. Hukum administrasi negara terutama mengatur A. Hubungan antar negara. B. Proses pembuatan undang-undang. C. Hubungan antara individu dan pemerintah. D. Pelaksanaan fungsi pemerintahan. E. Hubungan sosial di masyarakat. Jawaban dari pertanyaan nomor 4 ini kira-kira apa? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, dan juga apakah E? Apa yang dimaksud dengan apa yang diatur di dalam hukum administrasi negara? Buat teman-teman yang pengen dapat langsung full paket soalnya, bisa langsung ke Telegram @skbcsn ya. Satu paket soal harganya Rp10.000 aja. Jawaban dari nomor 4 ini adalah D. Pembahasannya, hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Itu ya, tadi soal nomor 4 jawabannya D. Hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Satu video ini ada 5 soal yang akan kita bahas, dan selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan hukum internasional? Apa yang dimaksud dengan hukum internasional? A. Hukum yang mengatur hubungan antar individu. B. Hukum yang mengatur hubungan antar negara. C. Hukum yang mengatur di dalam negara. D. Hukum yang mengatur organisasi internasional. Atau E. Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kira-kira apa jawabannya? Apa yang dimaksud dengan hukum internasional? Apakah A, apakah B, apakah C, dan apakah D, atau apakah E? Silakan dijawab dulu. Ini adalah soal terakhir di video ini, dan nanti di akhir video akan aku kasih satu soal PR yang akan kita bahas pembahasannya di video selanjutnya. Jawaban dari nomor 5 adalah B. Pembahasannya, hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan dan interaksi antara negara-negara di dunia. Itu ya jawabannya ya. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan dan interaksi antar negara-negara di dunia. Itulah 5 soal yang kita bahas di dalam video kali ini. Dan ini adalah soal PR yang bisa teman-teman jawab di kolom komentar, dan jawaban dan kunci jawaban dan pembahasannya bakal kita bahas di video selanjutnya. Jadi tungguin aja video selanjutnya ya. Ini soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah apa yang dimaksud dengan hukum acara? Apakah A. Proses pengambilan keputusan di pengadilan, atau B. Proses mediasi antara pihak-pihak, atau C. Proses penyusunan undang-undang, itu angka 6-nya tipe ya. D. Proses penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Atau E. Proses pelaksanaan putusan pengadilan. Kalau teman-teman pengen dapat paket soalnya langsung full 50 soal, bisa langsung ke Telegram
@skbcsn atau komen di bawah di YouTube atau TikTok SKBCASN, nanti akan dikirimin link telegramnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung chat di telegramnya, aku mau beli dong paket soal analis hukum, nanti akan dikasih link pembayaran dan juga link soalnya gitu ya. Harga paket soalnya cuma Rp10.000 per paket soal. Dan kalau ada jabatan CPNS ataupun P3K lainnya yang pengen dibikinin soalnya dan pembahasannya juga, bisa langsung hubungi kami di Telegram @skbcsn atau di YouTube dan di TikTok @skbcsn. Jadi langsung aja komen di YouTube ataupun TikTok kalau mau dibahas dan juga dibikin soal jabatan SKB CPNS yang lain. Karena jabatan CPNS dan juga P3K itu kan banyak ya bidangnya, dan gak semua ada yang bahas SKB-nya gitu. Jadi komen aja di kolom komentar kalau kamu mau jabatan kamu dibahas soal dan juga pembahasannya gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.